Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa semua? Tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai ke materi, kita berdoa dulu semoga ilmu yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Rabbi zidni ilma wa a'inni birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, teman-teman, untuk pertemuan 3 ini di mata kuliah web programming kita akan membahas mengenai model view dan kontrol. Ya. Dalam pertemuan 3 ini, Bapak akan membahas tentang pengertian, maksud, konsep daripada model MPC atau model view controlling. Di mana nanti Bapak akan membahas mengenai contoh, ya, contoh penggunaan dimulai dari controller, kemudian dari model, ya, kita gabungin controller dengan model, kita gabungkan controller, model, dan view di sana. Nah, selain itu Bapak juga akan menjelaskan tentang aturan dalam membuat MPC, menentukan kontrol standar default, menghilangkan indeks, pembuatan file HT access, ya, dan nantinya Bapak akan menjelaskan bagaimana mekanisme pengiriman nilai antara model view dan controller. Nah, diharapkan nanti teman-teman semua dapat memahami secara detail tentang pembuatan dan penggunaan komponen daripada MPC tersebut. Nah, di mana model MPC ini merupakan bagian daripada framework CI. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan bertanya dulu kepada teman-teman, apa itu MPC? Nah, dulu apa itu MPC? Ada yang bisa menjawab apa itu MPC? Ya, saya akan menjelaskan dulu MPC. Apa itu MPC? Nah, kita sebenarnya harus mengetahui apa itu MPC sebelum nantinya teman-teman lebih jauh belajar lagi mengenai kode iNeter. Sebenarnya MPC adalah sebuah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 komponen lainnya, yaitu model, view, dan controller. Ya. Di mana model itu berfungsi sebagai kode-kode untuk memodelkan bisnis dan data. Biasanya berhubungan langsung dengan database, ya, untuk memanipulasi data seperti insert, update, delete, ya, search, ya. Dan model ini juga akan menangani validasi dari bagian controller. Namun, ya, tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view. Ya, apa itu bagian view? Bagian view ini adalah bagian fungsional daripada MPC yang menangani proses presentation logic, atau istilah lainnya untuk menangani kode-kode untuk tampilannya. Ya. Sementara controller merupakan bagian dari fungsionalitas MPC yang mengatur hubungan antara model dengan bagian view. Nah, controller ini berfungsi untuk menerima request dan data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Ya. Jadi model
yang berhubungan langsung dengan database seperti manipulasi data ya, tadi insert, update, dan search. Sementara view mah untuk kode-kode untuk ditampilkan, sementara controller berguna untuk mengatur hubungan antara bagian model dengan bagian view. Atau kalau saya jabarkan mengenai alur kerjanya seperti bagian di depan ini ya, bahwa alur kerjanya itu misalkan nih, Bapak mengirim request ke website, kemudian file yang pertama kali dieksekusi adalah file index.php nantinya. Kemudian nanti file index.php request tersebut akan diteruskan ke router.php. Nah, dari router.php itu dia akan mencari nih cache-nya di server. Apabila ada cache, maka cache yang akan dikirim sebagai balasan ya, atau respon ya kepada servernya. Jika tidak, barulah request diteruskan ke controller. Nah, selanjutnya controller akan bertanggung jawab untuk mengambil data dari model dan nanti merendernya ke dalam view. Nah, dengan memanggil fungsi-fungsi seperti library yang sudah disediakan oleh CI. Ya, tidak hanya library, plugin, ya, kemudian helper, ya, semua nanti di render ya ke dalam view. Nah, hasil render view tersebut dikirim ke Bapak ya, sebagai pengguna misalnya, dan disimpan dalam cache tadi apabila fitur cache-nya aktif. Itu alur kerjanya ya. Seperti bagan yang ditampilkan di depan. Oke, baik, kita lanjut ke modulnya. Oke, contoh penggunaan hanya kontrol saja. Nah, sebagai contoh, kita akan menampilkan selamat datang di function index. Oke, nah, caranya mari kita buat dulu ya. Latihan satunya di folder application controller kita buat dulu ya. Ya, kita buat dulu di application controllernya, application, kemudian mohon maaf ini agak sedikit lama. Application controller, klik kanan new file. New file ya kan. Oke. Kita ulang. Klik kanan new file, oke. Ya kan? Kalau sudah, kita akan mengetikkan yang contoh latihan ini. Ya, mari kita ketikkan dulu. Ya, kita ketikkan dulu di Sublime tadi. Teman-teman memakai Notepad++ silakan, pakai Dreamweaver silakan. Ya. Saya menggunakan Sublime karena lebih rendah, lebih ini ya, lebih ringan. Maaf. Ya, sambil mengetik. Nah, kita ketikkan dulu sampai dengan tamat ya. Ya, kalau sudah diketikkan, nah kita simpan hasilnya. Simpan dengan nama, sesuaikan dengan yang ada di modul. Tadi namanya latihan 1. Latihan 1. Oke. Nah, kalau sudah, mari kita kembali ke modul ya. Kembali ke modul. Mohon maaf ini ada sedikit nge-lag ya. Oke, kembali ke modul, kemudian masuk ketikan
localhost pustaka booking latihan 1 nih ya, localhost pustaka booking latihan 1. Oke, kita coba localhost pustaka booking ya, sambil menunggu. Latihan 1. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kenapa nggak kebuka? Karena tadi alur kerjanya bahwa ketika kita membuka request masuknya ke indeks ya, makanya di sini dituliskan index.php dulu, karena di requestnya pasti nyarinya ke indeks dulu pas sebelum masuk ke controller. Nah, index.php ya, nah ini index.php latihan 1. Ya, maka nanti akan muncul selamat datang. Oke, cukup jelas ya. Kita masuk ke modul berikutnya. Di modul berikutnya, berarti ini ada yang kelewat ya. Harusnya mengujinya itu dengan menambahkan index.php sebelum latihan 1. Ini sebagai koreksi ya. Kemudian untuk contoh 2, kita menggunakan controller dan model. Langkah pertamanya kita buat nih modelnya di application model dan kita ketikkan. Kasih nama model underscore latihan 1. Oke. Masuk lagi ke Sublime-nya. Application, kemudian pilih model, klik file. Nah, ayo kita coba ketikkan ya. Mana tadi? Nah, yang kelas model. Oke. Kita coba ketikkan ya. Di sini ada membuat variabel ya. Sebelumnya di web programming 1 sudah dibahas ya tentang pembuatan variabel, pembuatan function dan sebagainya. Nah, sekarang kita langsung aja ke pokok bahasanya ya. Oke. Ayo diketikkan dulu. Kita ketikkan ya. Oke. Ya. Kalau sudah, kita kasih nama apa namanya? Model underscore latihan 1. Kasih nama model underscore latihan 1. Saya salah nih. Namanya model latihan default latihan oke. Latihan ini kita hapus saja. Nah, kalau sudah kita back lagi ke sini ke PDF tadi ya. Nah, sekarang tinggal diedit untuk kontrol latihan satunya sehingga kita buat seperti ini. Oke, kita edit dulu ya. Oke. Edit dulu nih. Kita coba ketikkan dulu di Sublime-nya. Tinggal kita tambahkan beberapa baris ya. Oke.
Oke. Oke, kita ketikkan dulu. Oke, nah sudah. Baru kita jalankan nih, jalankan URL-nya. Localhost pustaka booking latihan 1 penjumlahan. Nah ini ya. Berarti ini hasilnya nanti penjumlahan dari 2 tambah 6, berarti 8. Kita coba. Coba ya, apa hasilnya? Oh, ada error ya. Errornya kita lihat dulu di mana undefined variable nil. Berarti tidak ditemukan variabel nil 1 di line nomor 9 di model latihan 1 PHP. Yang kedua, salahnya di mana? Sama ya. Nah, ini belum ketemu nih hasil penjumlahan 26 sama 0 karena dia masih error. Di line 9 dan 10 katanya variabel nil 1 dan nil 2 tidak ketemu. Oke, kita cari. Ya, kita cari nih. Kita masuk ke Sublime. Di baris ke-9, nah, nil 1 dan nil 2. Ya, variabelnya tidak ketemu. Berarti di sini variabelnya apa? Variabel n1 ya. Bukan nil 1. Kita kasih hijau. Oke lah. Oke. Kita coba ya. Apakah masih error? Kita refresh. Wah, benar ya. Berarti kesalahannya tadi tidak ditemukan variabel nil 1 di line 9 dan variabel nil 2 di line 10. Berarti ini kesalahannya. Ini agak sedikit nggak ada jarak nih. Kita kasih jarak dulu ya. Ini supaya tampak bagus di latihan satunya nih ya. Spasi. Oke, kalau kita coba misalkan 8 ditambah 16 ya. Ya, bener kan? 8 tambah 24. Oke. 1000 ditambah misalnya 97 ditambah 16. Oke, benar. Ya, berarti sudah berjalan ya. Itu contoh 2-nya. Oke. Kita lanjut. Contoh 3 kita menggunakan kontrol view dan model. Ya, kontrol view dan model. Nah, kita buat application di view. Oke, kita ketikkan dulu ya. Oke. Application, pilih view. Ya, kita coba ketikkan dulu. Ayo, ngetiknya agak cepat. Halo. Oke. Kita ketikkan dulu ya. Mohon bersabar nih, ngetiknya sabar. Ya. Kalau sudah, kita beri nama apa nih? Kita beri nama view strip latihan. Oke.
kasih nama view strip ya, view strip latihan. Yes, extensionnya PHP ya. Sorry, berarti save as dulu nih, salah tadi saya. Kalau HTML dia nggak kebaca karena script yang depan ada PHP. Mana PHP? PHP. Nah ini view latihan.php. Nah berarti HTML-nya kita hapus. Oke, view latihan.php. Oke. Selanjutnya apa lagi nih di modulnya? Kita lihat lagi modulnya. Ya. Ubah kontrol 1 dibuat sehingga tinggal ditambahkan sedikit ya di sini load view ya. Oke, kita coba ketikkan. Ayo ketikkan dulu. Oke. 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 Sudah nih, kalau udah jalankan indeks PHP latihan 1 penjumlahan dot. Nah, ini kita coba jalankan lagi ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Ini sudah di view latihan. Kita coba jalankan lagi. Unable to load the request file view strip latihan 1. Nah, berarti ini filenya tidak ditemukan. Nah, kita lihat dulu tadi load view-nya ya. Pasti kesalahannya di load view. Kita lihat di sublime-nya. View latihan. Oh, ini namanya latihan 1 ya, sesuai dengan di modul. Nah, coba dilihat, perhatikan di modulnya. Ini modulnya agak sedikit menjebak nih ya. Supaya teman-teman tetap konsen gitu. Nih. Perhatikan di sini. Ini view latihan 1. Sementara tadi teman-teman nyimpennya view strip latihan ya. Ini view strip latihan 1. Berarti yang harus dirubah yang ini load-nya. Kalau nggak di save ulang namanya view latihan 1, tapi mending di load-nya aja ya. Di load-nya aja nih, kita coba. Di load-nya kita hapus nih satunya. Oke, save. Oke. Hasilnya harus 8 ya. Nah, ini penjumlahan 2 dan 6. Oke. Ya, kan hasilnya nilai 1 2, nilai 2 6, hasilnya 208 gitu ya. Coba tadi 16 ini 72. Min 8 benar ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Tadi ada beberapa koreksi, berarti ada beberapa koreksi di modulnya. Itu diantaranya yang pertama. Nah, yang pertama apa nih? Yang pertama, nah ini harus menggunakan index.php dulu di sini. Oke, yang kedua, masalahnya di sini. Itu variabel ya. Nil 1 nil 2 nggak ada, tapi di sini udah variabel n1 n2. Berarti ganti nama variabelnya. Kalau mau ya ininya juga diganti nil 1 nil 2. Terus di yang ketiga, kesalahannya apa? Kesalahannya ini view latihan, ini view latihan 1. Gitu ya teman-teman. Cukup jelas?
Ya, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Nanti ada pertemuan 3 Part 2 ya. Kita akan menjelaskan tentang menentukan kontrol standar atau default. Ya, karena ini berhubung ya nguploadnya cukup lama ya. Jadi kita lanjut ke part 2 ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas penjelasannya apabila kurang jelas ya. Nanti teman-teman bisa komen di komen YouTube saya atau di Google Classroom saya atau di WA group ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini sudah jelas ya, udah saya jelaskan juga ya. Nanti kalau ada nggak jelas bisa WA aja nih ke nomor saya atau bisa kirim email atau ke IG saya ya. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga teman-teman mahasiswa sehat selalu di tengah pandemi ini, sehat-sehat, semangat belajarnya ya. Nanti jangan lupa dilihat lagi pertemuan 3 part 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.